Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita pada siang hari ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berbahagia. Kita lupakan utang-utang kita dulu, kalau yang punya utang ya. Kita ngaji bersama-sama. Mohon maaf nih agak terlambat. Kita lanjutkan materi kita terakhir, jual beli yang terlarang. Yang terlarang karena tempatnya sudah kita bahas, terlarang karena waktunya sudah kita bahas, terlarang karena zatnya juga sudah saya jelaskan. Sekarang terlarang karena cara atau unsur yang ada di dalamnya. Ini ada sekitar 12 ya, dalam praktek jual beli yang dilarang. Pertama, menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Jika engkau itu membeli sesuatu, maka jangan langsung engkau jual kecuali sesuatu itu sudah diserah terimakan. Saya membeli handphone di tempat teman, tapi belum saya bayar. Terus handphone saya bilang, bisa nggak saya bayar sekarang, bayarnya minggu depan. Maka kata penjualnya, Ustadz sebulan lagi aja enggak apa-apa, sak longgare panjenengan. Berapa? Ya sebulan ya, ya sudah sebulan, sepakat. Handphone kemudian saya bawa. 3 hari kemudian saya butuh duit, boleh nggak handphone itu saya jual? Boleh nggak Ibu? Padahal belum saya bayar sama sekali. Boleh nggak? Ya. Boleh atau tidak dulu? Olah ya, boleh atau tidak. Saya membeli handphone, sudah saya bawa handphonenya, ning dereng kula bayar sama sekali. Boleh nggak ketika saya butuh duit, ternyata kebetulan mendadak butuh duit, saya jual? Ya. Nah. Yang kedua, ada barang, misalkan saya membeli motor, lalu sudah saya DP. Ini kalau ini sudah di DP, kemudian sudah dicicil 5 kali, kurang 6 kali, ya, karena 11 kali, kurang 6 kali. Maka ketika motor tersebut saya cicil selama 11 kali, baru saya bayar 5 kali plus DP, saya butuh duit, saya jual. Sedangkan BPKB ada di tangan pemilik pertama yang menjual. Boleh nggak saya jual? Kalau tadi belum dibayar sama sekali, sekarang sudah dibayar, cuman sebagian. Hanya saja motor sudah diserahkan, cuman BPKB belum. Boleh nggak saya jual? Ya. Yang ketiga, ini supaya untuk membedakan. Ya. Yang ketiga, saya di WA teman, Ustadz mau nggak handphone bagus? Punya saya beli 8 juta. Tapi saya butuh duit, dah tak rugi ke mang bayar 6 juta, kalau rugi 2 juta enggak apa-apa. Kalau jangan kerso ini baru saya pakai 3 hari.
Saya lihat di handphone, kemudian diberikan speknya jelas, mereknya jelas, keadaan kondisi barang jelas, harga jelas. Maka ya wis tak transfer. Saya transfer 6 juta rupiah. Habis itu handphonenya belum saya terima. Terus saya tawarkan ke saudara saya. Paham? Boleh nggak? Sudah dilunasi loh. Belum? Barangnya sudah tahu, cuman lewat gambar. Ya. Ya, gini saja. Misalkan saya datang ya ke peternakan, lihat sapi bagus. Pinten Mas sapi ini? 15 juta Ustaz. Murah Ustaz, buat jenengan 15 juta. Oke, saya bayar. Kapan bisa ngirim? 3 hari lagi baru saya ngirim Ustaz sapinya. Ya sudah apa-apa, saya tunggu 3 hari lagi. Sudah saya bayar, saya sudah lihat sapinya, sudah megang, bahkan tak lus-lus barang. Ya. Habis itu saya pulang, saya jual itu sapi ke orang lain. Boleh nggak? Ya. Yang pertama, ketika saya membeli handphonenya sudah diserahkan ke saya, belum saya bayar sama sekali. Itu hukum saya menjualnya itu boleh. Kenapa boleh? Karena sudah diserahkan. Paham ya? Karena sudah diserahkan. Ya, transaksinya selesai, cuman ada ikatan terhutang pembayaran. Tapi barangnya sudah diserahkan. Paham? Sama seperti kita kulaan, Mbak tak jiko sik ya aku tuku iki bayariku sesuk minggu ngarep ya serapopo dolen kono. Boleh enggak? Boleh, karena sudah diserahkan. Paham? Nah, yang kedua, motor sudah dibayar DP, sudah dicicil 5 kali, kurang 6 kali karena 11 kali cicilan. Boleh enggak? Nah, ada BPKB yang tergadaikan. Berarti penyerahannya belum sempurna. Paham? BPKB-nya tergadaikan. Kalau barang itu tergadaikan, maka barang itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali izin yang menguasai barang gadai, yaitu BPKB. Maka jual beli motor pedotan yang sekarang baru marak itu enggak boleh. Kenapa? Karena dipedotke di mana BPKB masih dikuasai oleh yang menjual pertama. Maka tidak boleh. Ada yang sini mobilnya pedotan? Ya, betul. Saya itu ditawari juga, saya nggak mau karena bermasalah. Alasan mereka adalah memerangi riba, Ustaz. Kan leasing itu riba semuanya, betul. Tapi cara memeranginya tidak dengan cara yang salah. Ya. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tadi saya sudah datangi sapinya, sudah saya lunasi, tapi dikirim 3 hari lagi. Lalu saya jual, saya suruh ngirim langsung ke tempat saya jual di mana saya menjual tersebut. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena barangnya belum saya terima. Paham? Barangnya sudah saya tahu, sudah saya pegang, sudah saya lihat, tapi barang itu belum diserahkan ke saya. Paham? Kenapa kok bisa demikian? Nah, para ulama mencoba menggali hikmah dari ketetapan dan ketentuan Rasulullah. Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidha. Jika engkau membeli sesuatu, jangan engkau langsung jual kecuali sudah diserah terimakan. Apa alasannya? Pertama, kata para ulama, ini hikmah yang dicoba digali oleh para ulama. Rasul tidak menjelaskan hikmah tersebut, tapi para ulama mencoba menggali. Kenapa alasannya? Ya. Maka didapati para ulama karena resiko belum berpindah dari penjual ke pembeli. Betul nggak? Saya beli sapi, sudah saya lunasi, sudah saya lihat sapinya, belum diserahkan, baru nanti 3 hari lagi menunggu mobilnya direparasi jadi, ngantar pakai mobil box misalnya. Lalu ternyata saya tunggu di rumah 3 hari lagi, ternyata saya pulang dari tempat petani menjual sapi tadi, besoknya mati, Pak. Siapa yang nanggung itu sapi? Artinya sapinya mati, itu tanggungan saya yang beli, sudah saya bayar,
atau tanggungan si penjual? Tanggungan siapa Ibu? Ya penjual karena belum diserahkan. Contoh, saya datang ke toko lemari atau amben ya amben. Saya beli lemari tersebut, sudah saya bayar. Dikirim nggih Pak Sarate? Nggih, saya kirim sampai ke rumah gratis ongkir. Siap, saya tunggu nanti di rumah ya sore. Kapan kirimnya? Ya siang ini langsung kita kirim. Sore sudah sampai rumah jenengan. Oh siap, saya tunggu. Ternyata dikemasi, barang sudah saya lihat, dikemasi kemudian dikirim. Saya pulang dia ngirim. Ternyata dicium kereta api Pak, mobil pengirimannya. Akhirnya hancur semua itu lemari. Terus saya tunggu di rumah nggak datang-datang. Siapa yang tanggung hancurnya lemari-lemari tersebut? Ya penjual, wong saya belum terima, paham? Ya, makanya ketika ada masjid mempertanyakan tentang sapi yang patah kakinya gara-gara diturunkan dari mobil penjual, belum diterima oleh takmir masjid, diturunkan dari mobil penjual, masuk got, patah, dingklang permanen. Maksudnya patah, betul-betul patah. Terus gimana Ustaz? Ya, ini jadi cacat. Ya, padahal nggak boleh pincang. Maka yaitu resikonya penjual karena belum diserah. Kecuali kalau niki Mas sapine pun kula tali teng mriki nggih pun nggih matur nuwun, selesai sudah diserahkan. Terus baru ditinggal 5 menit sapinya ternyata didudul bokonge kalih bocah cilik terus jerantal natap cagak mati Pak. Siapa yang nanggung? Ya pembeli sebab sudah diterima. Ya, paham ya? Karena pembeli yang belum menerima barang ketika dia langsung menjual itu belum menerima resiko apapun sehingga dia tidak layak mendapatkan keuntungan. Ini pendapat para ulama ya. Alasan kedua, menghindari perselisihan ya, menghindari perselisihan. Dan ini kasus ini cukup banyak ya. Yang kami dapati dulu kasus yang ada di Laweyan ya, itu tepat di depan ruko toko ya, saya pemberian orang tua itu kemudian dijual. Waktu itu harganya kalau nggak salah tahun 2007 itu 2,5 M, luasnya 1000 meter, 2,5 miliar per meter, 2.500.000 tahun 2006-2007 itu yang murah sebetulnya. Tapi dijual laku-laku, kenyataan seperti itu. Ya, habis itu saya suruh ikut bantukan, saya jualkan, alhamdulillah langsung laku. Mau, maksudnya langsung mau oleh Pak D saya mau, kakak saya juga mau. Cuman dora kuat bayar. Nah, akhirnya nggak kejual. Kemudian saya disampaikan, udah ya dicicil wae tok ora. Saya bilang sama yang punya nggak boleh, karena mau dibagi waris. Selang beberapa hari saya dikabari rumahnya pun laku Mas, ampun ditawake melih. Oh alhamdulillah, laku pinten 2,5 M sesuai permintaan. Ya alhamdulillah. Selesai itu, habis itu ternyata terjadi masalah. Yang beli tadi dibayar itu tanah, tapi balik nama belum dilakukan karena ada permintaan supaya waktu 1 bulan untuk ditempati dulu karena cari rumah pengganti. Yang beli tidak masalah, oh tidak apa-apa, jangan pakai dulu sebulan ya. Terus pembayaran saya tahan sekian, nanti baru pas balik nama ketika dinotaris. Ya siap. Ternyata baru 4 hari kemudian ditawarkan saya pembeli tadi, ternyata dijual lagi. Dan diajak 4 hari kemudian datang ke rumah tersebut, diajak lihat-lihat, pun Pak cocok, oh cocok bagus ini Pak, nggak bisa turun, nggak bisa itu Pak. Ya sudah saya mau, nggak masalah, kita langsung ke notaris. Iya, langsung penjual tadi bilang sama tempat dia membelinya, yaitu penjual pertama, Pak niki langsung balik nama ke beliau, nggak usah saya. Oh jangan saya jual lagi ya, iya, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kita langsung balik nama dia, nanti tapi dilunasi yang kurangnya kemarin. Oh ya kita lunasi Pak. Selesai begitu mau berangkat ke notaris, tanya sama yang beli, jenengan tumbas pinten Pak? 4 M Pak. Berarti pinten itu sing tuku 1,5 M hanya dalam 4 hari. Jenengan kira-kira sing di omah seneng napa mboten? Seneng napa senep? Jenengan saged ngeibadi orang 1,5 miliar sebagai jalan dapatnya
sebagai jalan kebaikan dapat untung yang 1,5 miliar, jenengan seneng mboten? Jujur nggih, ya. Seneng Pak nggih, ya. Wong ternyata omahe saged payu 4 M. Ternyata mung laku 2,5 M. Yang terjadi apa? Langsung yang punya rumah yang pertama karena belum balik nama, akhirnya rembukan kali bojone wis batalke wae Mas, batalke. Oh itu mau terjadi adu pukul Pak, ya. Betul itu sampai rame, mohon maaf ya, pisu-pisuan dan sebagainya. Maka itu yang kemudian menjadi masalah. Nah, itu salah satunya adalah untuk menghindari hal seperti itu. Ya, menghindari hal yang demikian. Maka menjual belikan barang yang belum diserah terimakan tidak diperbolehkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama ada pertanyaan dulu? Ya ada nggih? Ya ada. Yang kedua, kok saya mulai ngantuk nggih? Ya. Malam lembur ibu-ibu ya. Lembur apa nggak usah tanya. Ya, ya. Nah, PR. Ya. Bai'ul inah ini yang dilarang. Praktek jual beli inah. Apa itu inah? Bukan bi'inah, inah. Inah itu dari ain, itu artinya mata uang. Ya. Jual beli yang sesungguhnya bukan jual beli. Ya. Tepatnya kata para ulama, bai'ul inah itu adalah utang piutang yang dikamuflase dengan cara jual beli. Ya. Utang piutang yang dikamuflase. Apa kamuflase? Jangan tahu kamuflase mungkin? Ya. Yang disamarkan. Samarkan ini bukannya daerah di India Pak, Samarkan. Ya. Itu dengan jual beli. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh sebuah BMT. Tidak hanya itu, 7 mahasiswa pemilik BMT di sebuah universitas di satu program pasca sarjana, kebetulan saya ngajar di sana, itu 7 mahasiswa dari 14 mahasiswa itu pemilik BMT, dan 2 mengatakan kami melakukan praktek ini Ustaz. Wong Malaysia aja juga banyak melakukan lembaga keuangannya praktek seperti ini. Kata mereka, loh ini kan enak Ustaz, nggak repot. Kan BMT, BPRS, Bank Syariah itu kan misalkan dia jual beli motor. Kan datang dulu nasabah, Pak saya mau butuh motor, motornya motor baru, NMAX misalkan harga yang baru sekitar 30-an, nanti saya DP 10 juta, kekurangnya saya cicil selama 3 tahun, totalnya berapa kira-kira? Oh sekian Mas, ya saya setuju. Pokoknya, tapi belum ditransaksikan loh ya, saya butuh NMAX, nanti saya bayar cicil. Oke, silahkan beli. Maka BMT membelikan motor NMAX, dibawa ke kantor, terus ditransaksikan Mas, ini NMAX-nya Mas. Kulaanku 35, tak dol DP 10 yuto, cicilan tiap bulan 3 juta, total 45 misalkan. Dari 35 total 45. Jenengan sebagai nasabah kan boleh nawar. Paham? Wah 10 yuto kakian bademu Mas, mula ndang sugih sampean. Nah, saya minta 6 juta saja untungnya. Oh nggak bisa, wis 8 juta, nggak bisa 6 juta. Nggak deal, batal, nggak masalah. Paham? Nggak boleh memaksa BMT itu. Paham? Ya betul, ini aturan Islam seperti itu. Cuman kan biasanya kadang-kadang terus dipaksa ya tadi ya. Kadang-kadang suruh tanda tangan dulu sebelum dibelikan motornya. Nah, kalau kami membelikan motor, kemudian cari motornya belum tentu cocok, belum nanti kalau membatalkan kan repot, resiko tinggi Ustaz. Maka kami akali dengan cara ya tadi inah. Mereka nggak tahu inah, tapi dengan cara seperti ini. Gimana caranya saya tanya. Jadi di kantor itu kami sediakan emas. Ada 3 graman, 10 graman, 20 gram, 50, 100. Orang datang. Jangan butuh apa Pak? Motor Pak. Saya belikan motor ya second mawon. Sing niki mereknya niki regane sekitar 10 jutaan. Kalau cicil selama 1 tahun. Gini aja Pak, jenengan butuh motor harga berapa? 10 juta. Daripada kula golek repot, belum tentu cocok, ngeten mawon. Niki ada emas atau laptop atau handphone lah. Misalkan handphone. Ini ada handphone tak dol teng jenengan 12 juta.
tanpa DP dicicil sebulan 1 juta. Harga handphone 12 juta. Silahkan kita transaksi jual beli handphone harga 12 jenengan cicil selama 1 tahun sebulan 1 juta. Loh, saya nggak butuh handphone itu Pak, saya butuhnya motor rego 10-an. Nah, sing penting awake dhewe transaksi tanda tangan rampung akan murabahah. Oh nggih, selesai. Nah, handphone mbok dol. Paham? Nanti dapat duit. Nah, saya sebagai BMT tanggung jawab. Setelah selesai transaksi, ikan dadi barangmu iki, handphone iki. Nah, sakniki tak tuku meneh cash 10 yuta. Ya, paham? Di handphone nyot duit 10 yuta. Tukokno kendaraan sak-sak mbok nggo rabi meneh ya ora apa-apa. Ya, misalkan. Sing penting saya dengan Anda jual beli handphone. Harga 12 dicicil selama 12 kali. Nah, inilah yang disebut dengan inah, rekayasa. Janjane ora butuh handphone. Ning handphone itu sebagai penghalal. Kalau dalam nikah itu muhalil, ya. Kan nikah muhalil itu haram. Sekedar kelihatannya supaya menjadi halal, tapi ini enggak boleh. Makanya dalam kaidah disebutkan para ulama, at-tahayulu 'alal haram haramun. Bersiasat kepada yang haram hukumnya haram. Ya. Ini tentang inah. Ya. Faham ya? Inah. Al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama itu tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya itu utang piutang, ya tetap utang piutang meskipun dinamakan jual beli sekalipun. Dan itu termasuk riba kalau ada syarat tambahan. Bahasa sederhana itu ngutangi 10 yuto kon balik ke 12 yuto kan gitu. Cuman dikamuflase dengan handphone, jual beli handphone. Di mana si pembeli tadi jelas tahu handphonenya akan dibeli lagi oleh BMT, ya tidak? Ya, makanya dia mau. Nah, maka ini yang kemudian hanya sekedar kamuflase. Ya, yen ngono ya aku ya iso, malaikat tolong dicatat ya saya mau berinfak handphone. Pak niki handphone aja kula infake teng jenengan, malaikat tolong ditulis berpahala mudah-mudahan diterima Allah dan saya ikhlas lillahi taala. Pak niki jenengan handphone, terima handphone, tapi jenengan kudu golek pahala, mang sumbangke melih teng kula melih ya. Ken jenengan dicatat nyumbang handphone. Ngoten setuju menurut teman-teman? Setuju Ustaz. Penting itu pahala. Iya. Saya lakukan. Malaikat tolong dicatat ya. Nih lillahi taala. Jenengan sekarang pengen dapat pahala kayak saya, sumbangkan lagi ke saya. Kan nggak ada larangan mau nyumbang ke siapapun. Nah, kalau alasan begitu. Ping pisan kurang marem. Monggo diulangi ping 100 kan gitu. Kan lumayan handphone siji 3 yuta ping 100 pun 30 yuta. Berarti hari ini saya nyumbang 30 yuta. Kira-kira malaikat saged diapusi? Ya. Nah, maka ini jelas hilah. Ini tidak diperbolehkan. Makanya saya dulu dengan Ustadz Dr. Mu'inudilillah diminta untuk menghadirkan lembaga yang dianggap banyak melakukan hilah. Banyak melakukan hilah. Apa? Pegadaian syariah. Ya. Apa hilahnya? Apa hilahnya? Contoh begini. Dia datang utang piutang, kan akadnya utang, Pak. Ya. Dengan jaminan kan begitu kan? Namanya juga pegadaian, mengatasi masalah, menimbulkan masalah. Nah, sekarang dia datang ingin utang. Misalkan 10 juta. Lalu dia nggadekan motor. Awal-awal dulu itu dengan akad ijarah. Ijarah itu sewa, Pak. Misalkan jenengan utang 10 juta, nggadekke mobil harga 100-an. Utang 10 juta. Lalu dapat utangan 10 juta, mobil tak masukkan ke kantor di garasi sebagai jaminan. Terus jenengan datang ke saya sebagai pegadaian syariah, utang 50 juta, nggadekke sertifikat sawah, Pak. Terus podo-podo mlebu teng kantor pegadaian. Kira-kira, Pak, po membayar sewa nggon niku larang pundi, Pak?
Mobil apa sertifikat, Pak? Tapi kenyataan larang pundi? Sebab utangnya luwe oke. Paham? Nah, kedua, larangannya terlihat pada hadis Rasulullah di mana Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai. Tidak dihalalkan utang piutang yang diikuti dengan jual beli. Disyaratkan harus terjadi jual beli. Dan ijarah kata Syekh Utsaimin itu adalah jual beli. Jual beli manfaat. Ya. Kayak saya bayar tenaga tukang itu jual beli enggak? Jual beli tenaga. Dia saya pekerjakan sehari dari jam 8 sampai jam 4 saya bayar 120.000. Itu jual beli tenaga dia. Maka dia wajib kerja jam 8 sampai jam 4. Kalau masuk setengah 9 pulang setengah 3 korupsi berarti ya. Nanti tanggung jawab di akhirat. Nah, maka ini jual beli manfaat atau ijarah. Nah, maka sama seperti itu ketika utang piutang terus kemudian dipersyaratkan untuk nyewa tempat, itu namanya utang piutang yang diikuti jual beli. Kalau pegadian syariah boleh, tentunya perorangan juga boleh, Pak. Ya tidak? Misalkan saya, monggo lur dulur misalkan ya, yang mau utang, Mas Bro, Mbak Bro, silahkan datang ke rumah. Ya. Aku renek bunga, haram bunga. Ya, paham? Cuman saya minta jaminan. Oke, siap, pada datang. Bawa mobil, bawa sertifikat macam-macam. Mau utang berapa? 10 juta Ustaz, apa? Sertifikat. Oke. Saya enggak pakai bunga loh ya, kembalikan 10 juta. Cuman sertifikatmu masuk ning nggon laci kamarku, kita sewake. Kira-kira pripun? Nah, ini yang dipertentangkan oleh para ulama, paham? Nah, itu yang kemudian menjadi sampai sekarang fatwa tentang pegadian itu menjadi perdebatan, ya. Nah, saya juga hormati pendapat yang membolehkan, monggo silahkan, tetapi saya berada di kubu yang ulama yang tidak membolehkan. Itu termasuk hilah, ya, siasat. Wong kenyataan siji utange 30 yuta nggak deke sertifikat, siji utange 10 yuta nggak deke motor. Lah kok malah larang biaya sewa sertifikat. Sertifikatnya masuk laci tipis ya. Nah, ini kan jadi persoalan. Ini contoh bagaimana siasat di zaman sekarang. Makanya kayak orang Bani Israel itu ketika dilarang menangkap ikan hari Sabtu malah masang jaring di hari Jumat. Alasannya kan tidak ada larangan masang jaring di hari Jumat. Nanti hari Sabtu terperangkap jiko dino Ahad. Kan mana larangan hari Ahad, ya kan? Enggak ada. Maka mereka melakukan siasat seperti itu dan Allah marah. Allah murka pada mereka. Meskipun akhirnya mereka pun menangkap ikan di hari Sabtu gara-gara siasat tadi mengarahkan menuju kepada yang jelas-jelas haram, yaitu menangkap ikan di hari Sabtu. Maka Allah rubah wajah mereka menjadi babi dan kera. Ya, cuman nggak punya keturunan. Ya. Sebagian ulama berpikir bisa jadi kera tadi lari, manusia kera tadi lari terus tekan seragen, Pak. Ya. Namanya sangiran, Pak. Ya. Bisa jadi loh, saya nggak tahu. Oh, namanya kemungkinan, Pak. Ya. Ini tentang terus diarani manusia ketek. Ya. Jadi kita itu katanya evolusi dari ketek. Ya kalau evolusi itu benar, kudune wong Nyun Sewu Tionghoa Cina teng Indonesia pun ratusan tahun kudune ya coklat kulite, Pak nggih. Ning kujek kuning terus, Pak nggih. Ya. Nah, terus kemudian wong Papua jarene orang Afrika yang panas-panas terus ireng ratau sampurna dadi keriting. Itu seharusnya ketika di Jayawijaya pegunungan dingin itu sudah ratusan tahun di sana kudune dadi mulai putih, rambutnya dadi lurus, Pak nggih. Iki nyatane jek keriting, Pak, ya. Itu menunjukkan teori evolusi itu terbantahkan. Ini tidak benar. Nah, ini tentang bai'ul inah, ya. Bai'al inah. Kemudian yang ketiga, bai'an najasyi, ya, jual beli yang mengandung pengelabuhan. Pengelabuhan itu najasyi, ya, jual beli najasyi. Apa itu najasyi? Nah, kalau bahasa dulu orang-orang terdahulu itu namanya ngentul, Pak. Tahu ngentul, Pak nggih? Dintul. Tok-tok nawar ning janjane koncone sing dodol. Nah, kan begitu. Itu namanya ngentul.
Ini biasanya teng Depok enten Pak ngeten iki Pak nggih. Ya. Gawok barang nggih. Ya. Pripun? Bacut Pak. Oh ya, temannya sendiri. Nah, ini tentang bai najasi, jual beli yang mengandung pengelabuhan dalam transaksi jual beli. Ini juga terjadi dalam dunia bai al-muzayadah yang kami dapati di lapangan. Apa itu lelang, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Jual beli lelang itu ternyata ada kasus. Kami dapatkan peserta yang tidak menang lelang itu ternyata mulai nggak duit Pak. Badi. Dari mana untungnya? Ternyata dulu ya, sekarang agak sulit Pak. Sekarang kan modelnya lelang tertutup Pak. Ya, lelang tertutup. Dulu masih lelang konvensional, itu ternyata peserta lelang itu pun sepakat Pak. Misalkan pemerintah provinsi jual 15 unit Avanza atau 10 unit Avanza, umurnya sudah 5 tahun ke atas. Pejabat baru minta mobil baru. Ya, maka dilelang 10 unit. Tien didol teng pasaran, itu pasarannya sekitar 80 juta misalkan. Nah, ketika dilelang kan biasanya dibuka harga lelang murah 50 juta atau 30 juta. Nanti akan ada kenaikan-kenaikan, peserta masing-masing menaikkan. Ternyata peserta lelang itu pun kumpul dewe Pak saat lelang dilakukan. Pak, nanti kita sepakat ya, ojo nganti ndhuwurke luwih saka 50 juta. Lah terus sapa sing menang kan gitu Pak? Ngene diundi ya. Wis jenenge ditulis kabeh diundi. Yang menang itulah yang dimenangkan. Cuman konsekuensinya sing menang lelang tadi ngei duit sing orang menang lelang. Sebesar berapa? Setengah dari selisih harga lelang dengan kenyataan di pasar. Seharusnya lelang itu bisa mencapai harga 80 juta. Cuman dipentok 50 juta. Berarti ada selisih 30 juta. Kali 10 unit kan 300 juta. Maka dibagi dua, 150 juta milik pemenang lelang sebagai keuntungan tambahan. Yang 150 juta pemenang lelang kudu bayar dibagikan ke yang tidak menang lelang. Saya punya teman ikut lelang atau menang nih nggak duit terus Pak. Ya. Itu dulu. Tapi sekarang modelnya sudah berubah. Banyak lelang tertutup, ini rada angel Pak. Ya. Nah ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya, karena terjadi najasi, kesepakatan yang direkayasa. Ya. Nah, praktek najasi ini ternyata tidak hanya di pasar-pasar tradisional, tapi juga di pasar-pasar modern, Pak. Apa? Yaitu diskon, kedok diskon, Pak. Pakai kedok, Pak. Ya. Kalau diskon saja boleh, Pak. Saya jual barang, handphone, saya jual dengan diskon 10%. Ketika pameran tak diskon 70%. Boleh nggak Pak? Boleh. Paham? Ya, wong saya kayak nggih boleh ya tidak. Cuman ketika di pameran saya diskon 70% itu ternyata harganya yang tadinya 3 juta. Saya naikkan jadi 4,5 juta. Baru saya diskon 70%. Ini tidak boleh ya. Ini termasuk pengelabuhan ya. Ini dilarang oleh para ulama dan sudah dikeluarkan fatwanya oleh mereka berkaitan dengan bai' an-najasyi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mumet nggih Bu nggih? Ya. Muamalah itu memang banyak aturannya. Monggo silahkan. Iya. Transaksi. Oh, tidak sesuai dengan katalog. Ya. Ya, terima kasih. Pertama, jual beli online ini dianggap seperti dulu pernah dibahas oleh para ulama terdahulu zaman Imam Nawawi ke atas. Lho nopo zaman Imam Nawawi wonten internet? Enggak ada. Tapi dulu pernah dibahas masalah yang disebut dengan bai'ul ghaib ala sifah. Jual beli sing pembeli itu orang ngerti barangnya langsung Pak,
cuman disebutke ciri-cirine aku duwe wedhus jenise etawa dure 150 bobote 80 warnane putih ireng ndase ireng kupinge dawa kewer-kewer ya normal jenisnya jantan umure 2,5 tahun tak dol 7 yuta gelem ora karena iki fotone misalkan kan sama dengan yang terdahulu. Online pun sama, dia nggak bisa lihat barangnya langsung. Wong kadang efek kamera yang mempengaruhi Pak nggih. Nah, wong rupane pas-pasan jerawatan iso dadi ayu kalau pakai kamera super cantik. Ya, itu dihapus itu jerawatnya. Ya. Nah, maka ini tentang bai'ul ghaib ala sifah. Nah, para ulama memang khilaf di antara mereka. Jual beli di mana pembeli tidak langsung melihat barangnya tidak boleh. Ini pendapat merujuk kepada Imam Nawawi. Kalau tidak salah, Imam Nawawi tidak membolehkan karena akan terjadi perselisihan. Tapi pendapat jumhur ulama waktu itu membolehkan. Kenapa? Selama dia menjelaskan spesifikasi barang itu dengan rinci dan jelas. Loh, nanti kalau terjadi perbedaan perselisihan bagaimana? Nah, di dalam aturan Islam ada namanya khiyar. Khiyar itu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan. Jika saya sudah diberitahu wedhuse dure 150 jenisnya etawa bagus mulutnya merongos kan etawa semakin merongos semakin mahal ya. Kemudian macam-macam ternyata sing teko gligon Pak ya. Dudu etawa super. Maka ketika saya tahu seperti itu maka berarti terjadilah kecacatan dari apa yang disampaikan. Maka dari sini dalam Islam telah melindungi adanya khiyar aib, khiyar cacat. Di mana saya ketika pembeli mengetahui barangnya tidak sesuai yang digambar, saya punya hak, khiyar itu hak pilih. Hak apa? Hak untuk membatalkan atau meneruskan. Saya meneruskan misalkan, wala kok jari ini lemu lagi ki kuru ki jenenge ngeten iki Mas. Kan itu kan menurut colem mboten iki kuru iki genah tulange ketok kabeh bobote ora nek 80 malah 6 sidak 6 misalkan. Terus dia bilang, "Wis ora apa-apa, gen wah jenengan ini ra jujur misalkan. Ning ora apa-apa, mung tak nggo beleh arepan tak nggo seneng-seneng karo bocah-bocah." Saya beleh. Berarti saya meneruskan. Saya terima dengan adanya cacat. Saya merelakan. Nah, atau saya menolak, "Wah, enggak bisa Mas, barang ra sesuai omonganmu, batalkan." Maka penjual wajib menerima pembatalan. Dia nggak bisa nolak karena ini haknya pembeli. Cuman kalau dalam online yo angel Pak ya biasanya pun ra tanggung jawab ya. Ya. Wong pondok itu sudah 3 kali datang paket Pak. Pak paket atas nama ini. Oh ya, niki COD ya, bayarnya di tempat. Lah tiange pundi? Nembe jajan medal. Wah niki kula keseso. Lah piro Mas? 120. Ya wis tak bayari sik. Setelah dibayari, datang itu bocahnya yang dimaksud itu, "Mas ki sepatu wis tuku. Kene wis tak bayar." Loh, saya enggak pernah beli sepatu. Betul Pak, ini kasus sudah 3 kali di pondok kita. Jadi ternyata inilah mereka kadang-kadang penjual, saya nggak tahu siapa yang bermain, yang jelas penjual di sini merekayasa dengan COD, siapa tahu yang menerima bukan yang dimaksud, sehingga biasanya terus bayar isi, kan begitu kan? Misalkan atas nama anaknya gawe metu terus, sing eneng bapake, "Pak niki COD niku Pak, kula entasi bayarane." Lah piro 220. Ya sudah tak bayar isi teko anake, kula mboten tuku Pak. Lah kan begitu kan? Nah, itu cara mereka untuk memanipulatif agar barangnya payu, ya. Nah, ini jelas tidak boleh. Maka memang ada kelemahan dari sisi online Pak ya. Tapi secara hukum saya mengambil jumhur ulama boleh jual beli online itu. Kalau terjadi perselisihan maka penjual wajib menerima pembatalan. Yen ra gelem Ustaz, yo mangtake ning akhirat Pak ya. Kan gampang Pak ya. Ada yang lain? Surat, iya. Itu bagaimana
Yang kedua itu ada manipulasi surat. Jadi motor itu sebetulnya BPKB-nya hilang, tapi dari pihak tertentu bisa membuat BPKB seakan-akan bahwa BPKB itu asli. Itu gimana? Demikian kan? Ya. Ya, ada kasus seperti itu. Bagaimana dengan jual beli motor tanpa kelengkapan surat atau bahasanya ST, ya. STNK saja, ya. Pertama, menjual belikan motor, mobil yang seharusnya ada kelengkapan surat itu tapi dijual tanpa adanya surat, mungkin STNK, BPKB nereng blas. Itu apakah boleh? Tergantung. Ya. Kalau suratnya nggak ada itu karena di gua ning kali anak misalkan rusak, ya, hilang, itu berarti dia jual yang surat-suratnya hilang, bukan motor bedotan, bukan motor malingan. Maka kalau seperti itu cukup dijelaskan motor ini suratnya rusak, hilang, kena banjir, hilang, saya jual apa adanya, boleh, Pak. Tapi kalau tidak ada suratnya itu karena pedotan, Pak, ya, nyicil DP 3 yuta, nyicil NMAX, baru 3 kali cicil, bar niku mboten dicicil melih, Pak. Karena secara undang-undang itu motor itu sudah berpindah kepemilikan dari dealer dari leasing ke pembeli. Jadi kalau pembeli itu mau diambil lagi barangnya karena tidak nyicil, itu wajib tanda tangan surat penyerahan. Kalau enggak dianggap perampokan, Pak. Ya. Itu leasing bisa dituntut, dan itu banyak kasus terjadi. Nah, maka ada orang-orang tertentu dengan backingan itu medotke motor, sehingga leasing itu tidak berani ngambil meskipun punya bodyguard, punya debt collector. Itu ternyata ya yang diminta yo duwe bodyguard banyak, Pak, ya, sehingga nggak berani minta, sehingga leasing juga nggak ambil pusing. Kenapa? Karena sudah dibayar asuransi, Pak. Jadi motor itu meskipun di Belanda dia nggak rugi. Kenapa? Nanti dia klaimkan ke asuransi diganti, nanti yang rugi asuransi. Tapi asuransi janjane ora rugi. Wong setiap motor yang dibelandangke dengan yang tidak dibelandangke itu jauh lebih banyak yang tidak dibelandangke, Pak. Paham? Sehingga dia masih untung besar. Makanya dia nggak begitu ngeden goleki motor itu, Pak. Paham? Karena setiap transaksi itu diasuransikan dan asuransinya mahal. Sing bayar ya dudu dealer, konsumen, Pak. Ya nonton, Pak, dilimpahkan harganya ke konsumen. Ya, makanya itulah lingkaran seperti itu. Maka kalau itu motor pedotan, maka nggak boleh diperjualbelikan kecuali dengan izin yang menguasai BPKB tersebut, ya. Demikian, ya. Jadi tergantung, Pak, ya. Terus bagaimana ada oknum yang bisa membuat BPKB? Kalau itu caranya ilegal, Pak, ya nggak boleh, Pak, ya. Meskipun oknum itu aparatur misalkan, ya, maka tetap nggak boleh, ya. Adzan jam berapa? Belum adzan, ya? Belum. Kurang 7 menit. Oh, 3 menitan. Tak teruskan nanti nggak selesai, ya. Bersambung, tak? Oh, bersambung. Ada tanya jawab, silahkan untuk tanya jawab. Baik topik maupun di luar topik, ya. Silahkan kalau mau bertanya, ya. Daripada lewat WA jawabnya longgarnya, Pak. Terakhir, ya, mudah-mudahan cukup, ya. Bai'ul urbun, jual beli urbun. Apa itu urbun? Jual beli dengan sistem DP yang disepakati jika tidak dilanjutkan DP-nya hilang. Nah, itu nggak boleh. Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, nah Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il urbun. Rasulullah itu melarang jual beli dengan sistem urbun. Kalau jual beli dengan sistem DP kemudian disepakati, ya, sepakat untuk hilang DP-nya jika tidak dilanjutkan, itu nggak boleh. DP wajib dikembalikan 100%, kecuali jika pembatalan itu, kata Syekh bin Baz, itu mengalami kerugian bagi pihak penjual dengan kerugian real, bukan non material. Aku rugi, Ustadz, perasaanku kecewa iki tak
nilai dengan 10 juta, maka DP-nya 10 juta hilang untuk menutup kerugian perasaanku, nggak bisa. Betul-betul kerugian real. Itu baru dibolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi mazhab Syafi'i tetap tidak membolehkan seluruhnya. Ini jual beli urban. Banyak nggak Pak? Banyak ya. Makanya ketika Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, itu diminta untuk menulis kitab zuhud, maka beliau mengatakan, kenapa aku harus mengarang kitab zuhud? Aku sudah mengarang kitab zuhud. Lalu yang mana wahai Syekh? Maka beliau bawakan kitab namanya Fikih Muamalah. Inilah kitab zuhud. Jenengan kalau mau menjalankan aturan dalam jual beli meskipun berat, ya atau tidak? Ngene ra itu wong ora nggo aturan kadang-kadang ora itu duit kan itu kan ya. Apalagi nganggo aturan. Ngene enggak boleh, itu harus begini. Nah, kalau kamu mau menerima itu, maka engkau telah zuhud terhadap dunia, harta. Lebih menitik beratkan aturan dan ketaatan kita kepada Allah dan sabar di dalam melaksanakan daripada mengikuti hawa nafsu untuk mendapatkan banyak harta. Itulah zuhud kata beliau. Nah, maka beliau memberikan kitab Fikih Muamalah. Cuman kebanyakan yang diajarkan kan fikih sholat, poso, haji, umroh, tenang-tenang rokeh musuh Pak. Ya, ngene Pak. Dan kalau sudah membahas bank haram, ternyata panitiane ketua direktur bank konvensional. Wis ustadz itu sesuk rasa diundang meneh kan itu kan. Saya pernah ngisi khutbah Jumat waktu tahun 2007. Itu belum marak riba haram belum. 2006-2007 saya khutbah Jumat. Lalu panitianya tahu kalau saya sering ngomong tentang masalah riba. Itu panitia bilang, Ustadz, teng mriki niki kathah pegawai bank konvensional, mengke ampun nyinggung masalah riba. Oh, kalaupun di kei garis besar, ya. Terus saya sampaikan, jenengan kira-kira rencana mau menyampaikan kapan? Itu kan. Dan jenengan kan boten angsal, rencana mau menyampaikan kapan? Wah, belum tahu soalnya ini ya nanti tidak nyinggung mereka. Loh, kalau nggak disinggung kapan mau disinggung? Kan begitu. Tenang mawon, masalah sampai dikerutuki kan kula sing dikerutuki ya lho. Nah, misal dilempari nggak terima kan saya. Jenengan tenang mawon, paling-paling digeremengi pun bar. Akhirnya kemudian kita sampaikan di khutbah, selesai itu datang satu orang, ya datang, Ustadz, saya pegawai Bang Ustadz, berarti selama ini saya haram Ustadz. Ya itulah dijelaskan Rasulullah, demikian hadis ayat-ayatnya demikian. Nangis, kemudian langsung, Ustadz insya Allah besok saya keluar Ustadz. Loh, kan begitu Pak ya. Itu gentle Pak, betul. Ya itu luar biasa. Makanya saya menambah pengangguran di Indonesia Pak. Tapi mudah-mudahan kalau dia betul-betul niat hijrahnya karena Allah, pasti Allah akan menggantikan yang dengan yang lebih baik. Itu jaminan Pak, betul Pak. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataqallahu khairum minhu. Cuman kadang orang hijrah itu macam-macam Pak. Ada yang di saat dia pada puncak-puncak karir Pak, direktur, gajinya besar, fasilitas mewah, dilalah tahu itu haram, dia tinggalkan semua itu jos Pak. Betul-betul karena Allah. Tapi ada pula yang ditankan dari Mas, usaha ora nganggo riba dosa. Lah angel saiki golek duit modal yang ra riba ya ora iso. Mungkin wis sukses lah tak tobat oke sedekah kan gitu Pak. Ternyata setelah usaha bangkrut Pak. Entek-entekan bojone njaluk cerai, bar kuwi nembe tobat Ustaz. Saya pengen tobat dari riba. Lah kenapa saya bangkrut begini Ustaz? Lah dulu sudah tahu Ustaz, maksud saya nanti tak oke sedekah. Nah, itu namanya jenengan nantang Gusti Allah kan begitu ya. Dia bangkrut baru tobat. Itu beda nilainya dengan yang di puncak karir dia tahu dia tinggalkan tobat, itu yang paling utama. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Saya pikir cukup karena sudah adzan asar, mudah-mudahan bermanfaat. Memang ini adalah permasalahan ilmu yang berat karena berkaitan dengan perut Pak, dengan usaha, kegiatan dan mata pencaharian. Tapi beginilah dunia, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Semua diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jangankan jual beli, masuk WC aja diatur. Gitu nonton Pak?
ya berhubungan badan diatur dan lain sebagainya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.